kesempatan terakhir mungkin. Last chance buat dia. Karena ada juga yang milih bilang ketua umumnya juga out katanya. Itu ada juga, itu opini, nggak masalah, biasa. Gue tadinya ada di tengah-tengah. Aduh, gimana ya? Dia udah bikin blunder yang besar nih. Kita kasih. Kalau gue bilang, this is the last chance. Kita lihat, kalau pelatihnya dipilih yang memang kelihatannya meyakinkan, dan November nanti proven, let's go again. Oke, 2S Maroko, 2S Indonesia perempuan ya. Kalau 2S yang perempuan gue nggak terlalu tahu, honestly. Kalau yang Maroko sedikit tahu. Beberapa kali juga ngelihat, memang dia ini melekat lah dengan Patrick Kluivert. Tapi kalau misalnya dalam kaitan ST ini nggak bisa diatur sama siapapun itu, invisible hand misalnya. Sementara kalau kita lihat juga track record dari Patrick Kluivert yang pernah terindikasi berjudi atau mungkin match fixing, itu gimana? Gue lebih kepada ngeliat ini sih, track record dia di Curaçao. Dia tuh kalau nggak salah ada tweetan katanya striker dibikin jadi DM, apa segala macam. Itu kan sudah ada indikasi kan. Tapi ketika itu muncul, memang kita juga nggak bisa suzon lah, negative thinking bahwa dia akan seperti itu. Bisa aja berubah, bisa aja berbeda atau seperti apalah gitu. Tapi ternyata kan yang dilakukan benar seperti yang guys bilang tadi kan, Sayuri ditaruh di kanan, Joe sama si Klok nggak pernah dimainin bareng. Akhirnya kan terbukti kan. Jadi maksud gua track record itu tidak bisa bohong, dan Curaçao sendiri saat ini dia mau lolos ke Piala Dunia loh. Dengan pemain yang sebenarnya dia coverage-nya Kluivert juga, dia kan ngelatih Curaçao berapa tahun lalu gitu. Kan momen-momen itu juga ada di situ kan. Mungkin dia nggak manggil atau apa, urusan dia, salahnya dia gitu. Jadi ya memang itu udah bermasalah dari awal tuh, udah salah semua pemilihan dia. Dan cara mencatnya Sintayong pun juga kurang bagus. Dan Curaçao sekarang dilatih di advokat ya. Harusnya kita yang ngambil di advokat ya. Mestinya. Ya bisa jadi mungkin juga. Karena terkenal dia keras kan. Cocok lah mungkin untuk. Sebelum kita masih belum ikhlas nih soal kegagalan Piala Dunia. Nah, kalau kita berandai-andai, STY dengan materi pemain yang ada sekarang kira-kira ada kemungkinan lolos? Kita berandai-andai. Seharusnya lebih besar ya. Karena kan kita tidak ada tidak ada transisi yang bumping kan. Dan fans di belakang. Kalau udah rakyat, kita dulu kan juga berjuang karena bisa mereka karena di belakangnya ada rakyat dukung kan. Padahal dulu against all odds kan, dengan segala ketidakmungkinan. Artinya peluang itu lebih besar. Apakah menjamin? Enggak juga. Tapi gue percaya kalau itu tetap dilaksanakan, ini semua berjalan smooth nih. Kita akan stay behind STY dan ET. Tapi katanya ada pemain mahal yang minta STY out. Nah, ini gua out juga kalau gini. Ini udah mulai bahaya nih. Enggak, kita ngomong sebagai berbagai probabilitas saja. Kalau gue bicara umum aja ya. Menurut gue tidak ada yang lebih besar di ruang ganti daripada pelatih dan timnas. Gitu. Jadi mau siapapun yang mengatakan itu, menurut gue tidak sepatutnya. Termasuk juga kritik gue dengan Justin Hapner. Sebenarnya kritikan dia benar. Apa substansinya? Cuman cara dia untuk memposting tidak benar. Jadi hal-hal seperti itu harus bisa dikendalikan, termasuk si pemain siapapun yang lo maksud itu, menurut gua nggak pantas seperti itu. Bawahan, kayaknya atasan ke bawah. Penegasan banget ya yang lo maksud. Padahal kan Bapak juga pernah bahas. Tapi nggak, kalau konteks ini kan gua nggak pernah ngomong, Bang AR kan yang ngomong kan. Tapi orangnya sama nggak tuh? Udah, lu pernah dirasain dibully nggak ribuan orang? Sering, Pak. Pernah loh. Iya pernah dulu ya. Bapak ini kali ini yang belum. Baru kemarin yang gara-gara bilang Tom Haidi musuhin. Tapi nggak separah kita itu. Gitulah seperti itu kira-kira. Kalau gue pikir terlepas dari siapa itu orangnya gitu ya. Siapa itu? Iya, siapa dia? Yang namanya pelatih, yang namanya sebuah tim harus lebih besar dari pemain. Gitu. Betul. Kita bisa singkirkan Elkan Bagot yang nggak mau datang, kenapa si orang itu enggak kan? Faktanya dia nggak main juga gitu. Betul, begitu. Jadi bawahan, kita semua pernah jadi bawahan. Keatasan kan boleh kita nggak setuju, boleh kita punya pendapat, tapi kayaknya nggak ngomong gitu juga deh. Pak, Bapak ikutin saya nggak, Pak? Kalau nggak, awas saya keluar. Kata-kata atasannya keluar aja loh. Mungkin gitu. Oke. Ini menarik ya. Nah, ini juga karena ketika kita gagal Piala Dunia, sorotannya adalah ke dua posisi. Satu pelatih, satu ketum. Menurut lu, yang pertama kita harus soroti dulu dan apresiasi adalah sebuah keputusan tepat dari organisasi, dari federasi untuk melakukan penghentian kerjasama dengan Patrick Kluivert. Gini, gue runtun dulu ya. Gue pribadi mau bilang Pak Erick Thohir sangat banyak berjasa untuk tim nasional kita. It's for sure. Sepakat.
dengan fasilitas dia yang luar biasa ke pemain, sehingga para pemain bisa fokus untuk main. Ya, orang bilang, ada yang bilang, ngapain naik bisnis? Lu kalau naik ekonomi, Jahitses dengkulnya segini, men. Semakannya begini nggak bisa. Jadi itu bagus. Kedua, proyek yang sudah sebenarnya dulu jalan, tapi diperbaiki oleh Pak Erick Thohir dengan naturalisasi. Semuanya berjalan sangat smooth, people senang. Di tengah keresahan kita soal ekonomi politik, ada hiburan yang paling kita senangi itu berkembang luar biasa. Piala Asia Senior, Piala Asia U23, dan kita lolos ke round 3. Tapi kemudian ada satu kan, kebijakan dia yang menurut gue blunder, dengan mengganti STY ke Patrick Kluivert. Udah proven sekarang kan, dan cara menggantinya juga kurang elok. Dan kemudian ketika Patrick Kluivert tidak perform, dan satu stadion udah menggema 3 huruf itu, dan sampai nyanyi, buat apa Patrick, buat apa, itu bukan emosional, aspirasi sesaat, bukan. Emang kita udah bedah segala macam, dan ternyata dipecat juga. Gue udah bilang dari mulai tanggal 12 hari Minggu itu, kalau gue ketua umum PSSI, sebelum matahari terbenam gue akan pecat dia. Bukan karena benci, bukan karena apa, karena memang sudah tidak kondusif lagi dan sudah tidak deliver. Nah, semakin lama dia pegang ini, bola panas ini akan semakin bisa membakar dia. Sekarang sudah dilepas. Nah, sekarang mulai masyarakat bertanya kayak lu tadi kan, apakah juga dia akan mengulangi kesalahan dalam memilih pelatih? Kalau gue pribadi, kita akan lihat dalam dia memilih pelatih. Ini kesempatan terakhir mungkin. Last chance buat dia. Karena ada juga yang milih bilang ketua umumnya juga out katanya. Itu ada juga, itu opini, nggak masalah, biasa. Gue tadinya ada di tengah-tengah. Aduh, gimana ya? Dia udah bikin blunder yang besar nih. Kita kasih. Kalau gue bilang, this is the last chance. Kita lihat, kalau pelatihnya dipilih yang memang kelihatannya menyakinkan, dan November nanti proven, let's go again. Menurut boys? Iya, kalau menurut gue blunder fatal sih, betul ya. Cuman ini kalau kita lihat dari era-era sebelumnya ya, ini bisa dikatakan kepengurusan yang cenderung lebih stabil ya ketimbang era-era sebelumnya. Artinya kalau seandainya setiap kegagalan out, nggak elok juga. Gue pikir dia biarin aja dulu, dia menyelesaikan sampai akhir masa jabatannya. Setelah itu apakah lanjut atau enggak. Yang paling penting adalah bagaimana dia menyikapi proses ini gitu loh, proses kegagalan, dan juga bagaimana tanggung jawabnya. Kan katanya mau ada evaluasi besar nih. Evaluasi besar. Nah, kita lihat evaluasi besarnya seperti apa itu. Dan ada satu lagi masukan gue nih, kalau boleh didengar nih. Kurangin komentar-komentar yang nggak perlu dari dalam tubuh federasi yang memancing pecah belah. Itu penting banget, serius. Ini perbaiki pola komunikasi. Ini saran kita nih kemarin, saran teman-teman untuk PK out, untuk perbaikan timnas. Sudah mulai reda nih. Bahkan ada 1-2 yang mengucapkan, oh bagus juga nih itu federasi. Terbukti kan? Nah, satu lagi nih, orang-orang yang sering mengeluarkan statement yang memecah belah, yang kontraproduktif, tolong diparkir. Siapa sih? Dan agak aneh juga. Ya udah, kita agak coba. Aneh juga. Harusnya itu keluar dari setiap statement itu kan harusnya sekjen ya ngomongnya. Emang keluarnya di mana? Ya itu dia. Ini kamar ya. Ini kalau nggak salah tim udah nyiapin grafis juga. Coba kita lihat beberapa statement ya dari pejabat-pejabat federasi. Nah, ini adalah tim kepelatihan terbaik yang pernah kita miliki. Semoga prestasi dari semua sisi juga menghasilkan yang terbaik untuk Indonesia. Itu satu. Kita lihat dulu. Nah, ini STY 5 tahun cuma 6 poin. Patrick 3 match 6 poin lolos ronde 4. Manusia yang berencana tetap Tuhan yang menentukan. Nah, ini setelah hasil lawan Arab dan Irak kemarin ya. Gimana menurut kalian? Yang itu tadi lagi bentuk komunikasinya lebih tone down, lebih humble. Jangan menyeret masalah pribadi ke ranah sepak bola nasional gitu ya. Kalau ada masalah pribadi ya tinggalkan. Terus kemudian jangan set target yang muluk-muluk, yang akhirnya jadi bumerang buat dia sendiri kan, backfire. Terus tadi apalagi soal yang kedua tuh 6 poin. Nah, itu kan juga sama. Katanya kita disuruh move on. Katanya kita sama-sama dukung timnas. Kok ini masih membanding-bandingkan dengan pelatih sebelumnya? Kita hargailah perjalanan tim nasional kita. Ketua umum kita dari dulu juga plus minus ada, kita hargai juga kok gitu ya. Tapi ini kok nyeret-nyeret lagi ke sana. Nah, yang hal-hal seperti ini nih menurut saya bukan masalah pribadi, tapi dikurangin. Buat kenyamanan juga Pak Ketua Umum. Karena itu jadi kayak pantulan tuh. Karena dianggap loh ini kan anak buah Bapak.
kok sering mengeluarkan statement-statement yang kontraproduktif nih gitu. Maksudnya apa gitu? Kalau lama-lama ini diredam, ya lama-lama nanti takutnya ke Pak Ketum juga. Gitu. Jadi kita masih sayang nih sama Pak Ketum. Ya kalau menurut gue apa ya, ini sebuah tim harus ada ketenangan. Dalam sebuah turnamen mereka harus fokus. Jangan sampai ada percikan-percikan api. Nah ini dia yang menurut gue yang harus dibenahi, benar kata Harpa tadi. Jangan sampai ada sebuah statement-statement yang memecah belah, yang mengganggu fokus. Dan tadi kan kalau kita lihat statement-statement sebetulnya nggak perlu gitu ya, nggak perlu. Yang paling penting adalah bagaimana statement untuk menyatukan, statement untuk yang positif-positif aja lah. Kalau misalnya habis menang, terima kasih untuk supporter, terima kasih untuk pemain dulu, supporter dan semua kita eratkan persahabatan kita, dukungan kita untuk nextnya. Gitu aja udah. Jangan justru komen-komen provokatif ini kan bahaya tuh menurut gue. Karena sebenarnya quote unquote polarisasi itu masih terjadi ya. Pasti. Dan ini kayak api dalam sekam gitu yang siap meledak atau kebakar kapanpun. Jadi kalau misalnya ada statement yang nggak ngademin, itu bisa saja langsung terbakar lagi gitu, bisa meledak lagi gitu. Betul, setuju. Ya itu dia pasti ada preferensi lah, ada polarisasi, mau di politik, di bola juga. Cuman kan kalau pemimpin kan tugasnya menyatukan. Itu tentu nggak akan mungkin semuanya 100% sama ya. Tapi kalau pemimpin itu bisa mengademkan kan pasti yang mayoritas akan adem juga. Enak. Dan itu akan membuat tadi yang Ais bilang, membuat tim jadi fokus. Ya jangan sampai ini aja untung agak apinya udah mulai kebakar nih kemarin kan. Sampai pemain juga udah mulai ikut-ikutan dilibatkan. Kalau kemarin ini pengambilan keputusan pemencatan PK ini lambat, itu bisa kemana-mana itu. Tembakannya udah malah ngacak-ngacak. Untung agak sedikit terlambat, tapi untung tepat. Ya lumayan tepat. Tapi kalau kita coba objektif ya, apakah ini juga karena serangan netizen bola Indonesia di sosial media juga nggak kalah agresifnya, sehingga akhirnya orang-orang federasi atau siapapun itu, pejabat-pejabatnya juga akhirnya responnya, reaksinya seperti itu. Nah, itu yang gue khawatirin artinya gini, tekanan itu mungkin salah satu variabel. Mudah-mudahan dia juga punya variabel empiris yang menilai ini secara objektif memang PK itu tidak layak. Jadi jangan sampai karena takut doang nih. Karena nanti milih pelatih juga nggak objektif juga, mencatnya nggak objektif, pecatnya nggak objektif. Keputusannya tepat, tapi alasannya jangan sampai salah. Aduh, sebenarnya gue pengen pertahankan dia nih, masih bagus. Tapi fans menolak, ya udah gue pecat. Itu alasannya salah, keputusannya tepat. Mudah-mudahan itu tidak terjadi, dan mudah-mudahan juga tidak terjadi saat nanti kita milih pelatih. Tuh. Oke. Tadi menarik nih. Kalian sepakat bahwa tim nasional saat ini atau federasi saat ini adalah yang paling stabil. Tapi kemudian menjadi rame ketika setelah hasil dari lawan Irak kemarin, Pak Sumarji juga speak up. Kemudian ada juga yang ngomong bahwa timnas tuh diintervensi oleh 2S katanya. 2S yang punya power. Dingin gitu. Dong kalau 2S ya. Iya, 1S aja udah dingin ya. Gitu. Yang satu katanya dekat dengan PK, entah itu sahabatnya, ini dia statementnya. Walaupun secara kepangkatan Pak Sumarji ini exco bahkan manajer timnas, tapi day to day timnas itu dikuasai 2S atau satu orang Indonesia perempuan, satu orang Maroko. 2S ini yang mengendalikan timnas Indonesia. Oke, 2S Maroko, 2S Indonesia perempuan ya. Kalau 2S yang perempuan gue nggak terlalu tahu, honestly. Kalau yang Maroko sedikit tahu. Beberapa kali juga ngelihat memang dia ini melekat lah dengan Patrick Kluivert. Tapi ya orang dekatnya dia lah, gue tahu gue. Cuman seperti apa perannya, apakah yang dibilang oleh Bang Andre itu betul, dia mempengaruhi, gue jujur nggak tau. Dan juga nggak bisa mengasumsikan, takutnya salah kan gitu. Yang pasti memang dia teman dekatnya Patrick Kluivert, dan ya dengan Patrick Kluivert cabut ya dia pasti juga akan hilang dari gitu. Tapi dia pure teman dekatnya aja apa manajer? Kalau nggak salah manajer agennya juga semacam itulah gitu. Agent? Ya, manajer merangkap agen kalau gua nggak salah ya gitu. Pokoknya kalau bahasa anak-anak itu tengdomnya dia lah gitu, selalu kemana-mana. Gitu. Katanya sempat muncul juga waktu konferensi lawan Bahrain itu ya? Gua nggak terlalu muncul, dan yang pasti gua ngelihat langsung dan gua ngobrol sama dia tuh waktu drawing round 4 di AFC House. Dia ada, gua awalnya agak lupa ingat kan siapa nih orangnya. Oh iya, si S Maroko ini yang dibilang oleh si Bang Andre gitu. Katanya punya hotel ya? Gua nggak tahu, itu beda itu dari Menteng.
menurut Bung Ais gimana? Apakah kita memang tidak sestabil itu kondisinya, tidak sekondusif itu? Ya, ini kan harus peran dari seorang leader ya, peran pemimpin, peran ketum ya, bahwa kalau ada indikasi-indikasi tersebut atau dari rumor-rumor seperti itu, justru dia yang harus mengademin, dia yang harus berperan untuk bisa menghalau hal itu. Ya, biar secepat mungkin ya. Secepat mungkin. Jadi ini kan yang gue lihat kalau di timnas sekarang, di PSSI sekarang seringkali ada percikan-percikan itu kelamaan. Iya, dipadamin ya. Jadi gede. Jadi lebih kebakar dulu kemana-mana tuh. Itu yang menurut gue jadi PR juga buat Pak Ketum ya ke depannya. Iya.